Berangkat dengan hati yang tegang karena udah dikasih dua pilihan antara operasi sama ablasi, tapi tiba-tiba cuma pengobatan aja. Ternyata keajaiban itu ada ya. Hai, mari kita bercerita lagi. Hari Senin tanggal 5 Januari 2026 aku udah dijadwalin untuk pergi ke RSHS lagi. Kali ini dokter nyuruh aku untuk stay di Bandung selama 2 hari, tanggal 5 Januari dan 6 Januari. By the way, ini kali kedua aku ya kontrol ke Bandung. Sebelum berangkat aku siapin semua berkas juga perbekalan untuk stay di sana selama 2 hari. Nah, ini aku bangun di jam 2 malam, siap-siap mandi, cek perbekalan lagi takut ada yang ketinggalan. Dan jangan lupa minum jamu juga teh biar badannya hangat. Dan aku OTW di jam 3.20 pakai motor lagi karena emang aku dan suami itu adalah orang yang kurang sabar. Jadi kalau harus ngadepin macet pakai mobil itu bikin darah naik. Dan ini perjalanan kita alhamdulillahnya lancar. Jadi kita bisa sampai lebih cepat. Di perjalanan kita cuma berhenti sebentar buat sholat subuh aja dan lanjutin perjalanan lagi biar cepet sampai. Kali ini kita sampai lebih cepat di jam 6.30. Lalu kita makan bubur dulu sebentar di depan RSHS. Di jam 7 kita masuk ke RSHS langsung ke lantai 2 untuk scan pendaftaran. By the way, RSHS itu on time loh, nggak ngaret-ngaret. Jadi kalau kamu udah daftar online, kamu lihat jam yang ada di kertas pendaftaran kamu. Kalau di situ tertera jam 9.10 menit, meskipun kamu datang di jam 8, kamu nggak akan dilayanin dulu. Tetap nanti kamu dilayanin sesuai jam yang sudah dijadwalkan. Nah, ini suasana RSHS hari ini cukup ramai. Dan jadwalku di hari Senin ini untuk cek lab dan cek USG. Lalu daftarin online lagi untuk ketemu dokternya. By the way, di sini aku ditanganin sama dokter penyakit dalam bagian endokrin. Dan ini aku mau cek lab dulu ya ke PAT nuklir. Adanya di basement gedung kardia. Namanya serem kan, nuklir kayak bom aja. Setelah keluar dari RSHS, kita cari makan, lalu cari penginapan terdekat. Alhamdulillah kita dapat depan RSHS. Tempatnya nyaman banget. Kedua, ada yang harus dicek lagi dan alhamdulillah hasilnya udah keluar semua. Tadinya aku mau langsung ketemu dokter, tapi ternyata hari ini aku nggak bisa langsung ketemu dokter karena ada lab tambahan, jadi aku harus cek lagi. Aku terima semua hasilnya di hari Selasa. Sebetulnya hati ini sedih karena yang tadinya cuma nginep 1 malam aja sekarang jadi harus 2 malam. Aku takut kenapa tiba-tiba ada cek lab tambahan lagi. Sampai-sampai sambil makan bakso air mata ini nggak berasa keluar sendiri. Dan suami aku ngehibur aku, dia ajakin aku buat main ke PPJ. Tapi kalau hati nggak tenang, main pun nggak seru ya. Aku juga diajak main ke Dusun Bambu, ke Braga, ke Gedung Sate. Tapi hati ini belum tenang, jadi nggak seseru itu. Dan malamnya kita nyamperin temen suami aku yang anaknya juga dirawat di RSHS. Mereka udah hampir 1 bulan loh di sini. Tapi kalau lihat orang lebih parah dari aku, rasanya aku malu kalau aku harus murung, harus banyak ngeluh cuma karena harus stay 3 hari di Bandung. Dan sampailah hari ketiga, yaitu hari yang ditunggu-tunggu. Pagi aku siap-siap dari hotel untuk pergi ke RSHS. Aku jalan kaki meskipun agak jauh sedikit. Jadwalku ketemu dokter di jam 10 lebih 10 menit. Jam 10 pas, tanganku mulai dingin, jantung mulai deg-degan kencang banget. Hati udah nggak enak aja. Dan tibalah saatnya aku dipanggil sama dokter. Sampai aku dipanggil 2 kali karena saking tegangnya. Bukannya nggak kedengeran, tapi waktu dipanggil malah jadi ngepris aja gitu. Akhirnya aku masuk dan ngasihin semua hasilnya ke dokter. Tiba-tiba dokter tanya, ibu makan obatnya berapa kali sehari? Aku jawab 2 kali dan 10 mili per sekali makan. Gimana cara makan obatnya? Otak aku udah mikir jelek aja. Tiba-tiba dokter tanya kayak gitu ya. Apa ada yang salah sama cara makan atau emang ada yang nggak beres sama badan aku? Aku jawab aku makan pagi di jam yang nggak tentu setelah makan pagi. Nggak gitu bu cara makan obatnya. Ibu makan obat harus di jam yang sama dan 1 jam setelah makan obat nggak boleh makan dan nggak boleh ngemil apapun. Terus aku tanya, jadi sekarang keputusannya gimana dokter? Saya harus operasi atau harus ablasi? Kan bulan lalu saya nggak dikasih obat karena saya udah dikasih 2 pilihan antara operasi dan juga ablasi. Dan tiba-tiba dokternya bilang nggak usah bu, nggak perlu ablasi apalagi operasi. Seketika hati ini berbunga-bunga, tapi tetap pengen
nangis. Katanya hasil cek lab dan USG aku di bulan ini sangat baik. Tiba-tiba aja hasilnya bisa sebaik itu. Akhirnya keluar dari ruang dokter, aku langsung cari minum sebelum antri obat. Air mataku keluar, gak bisa tertahan lagi. Meskipun di situ banyak orang. Ini tangisan bahagia. Meskipun aku masih tetap harus ke RSAS selama 3-6 bulan ke depan untuk dipantau. Karena bengkak di leher aku sampai saat ini nggak membesar dan nggak ganas katanya, tapi harus dipantau. Sedikit aku mau kasih tips dan masukan bagi yang punya penyakit yang sama kayak aku. Sekarang aku tambahin obat aku dengan obat herbal, dan jangan lupa jalur langit pun kita harus usahain. Saudara aku dari Tangerang bilang, Lulu dawamkeun doa Nabi Ayub, dari sekarang sampai Lulu ke rumah sakit jangan sampai lupa meskipun lagi ngerjain apapun harus selalu dibaca. Insya Allah pertolongan Allah itu ada. Ternyata memang keajaiban itu ada. Setelah semua selesai, aku check out dari hotel lalu jalan pulang. Nah, itu dia perjalanan 3 hari aku selama di Bandung. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye bye.